Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS tafsir terbawi. Baik, langsung saja di sini saya akan langsung menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu adalah pertanyaan pertama, mengapa dalam kewajiban belajar mengajar didahului dengan harus membaca? Nah, baik, di sini saya akan menjawab. Kenapa sih kita itu harus membaca terlebih dahulu? Dikarenakan agar membaca terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran, agar kita memahami materi yang kita sampaikan kepada murid dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa atau siswa-siswa yang ketika nanti ingin bertanya. Lanjut yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah sebutkan dua kandungan dari perintah membaca dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama diturunkan. Baik. Jawabannya adalah ayat pertama, yaitu selalu menyebut nama Allah. Kandungan pertama adalah memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, keimanan seseorang akan meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan diri untuk membaca. Membaca merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam ayat di atas tidak ada perintah secara khusus untuk harus membaca tulisan maupun buku. Membaca dimaksudkan dalam skala yang lebih besar, yaitu membaca dalam keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya agar dapat melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, rasa empati, dan kepedulian terhadap sesama. Lanjut, jawaban yang ketiga, yaitu adalah pada ayat tersebut, coba jelaskan maksud ayat itu apa dalam perspektif nilai-nilai pendidikan. Baik, ayat tersebut fahiyaan fi amnamuna li'an laha'an. Baik, jawabannya yaitu dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 dengan 5, yaitu memberi penjelasan tentang sistem pendidikan dan metode pembelajaran dalam Islam, di mana sistem pendidikan itu meliputi kurikulum, unsur pendidik, unsur peserta didik, unsur sekolah, dan unsur nilai masyarakat. Sedangkan metode yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam sebagai berikut, yaitu ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode eksperimen, dan metode kerja kelompok, metode kisah, metode amsal, dan metode target tarawih. Baik, lanjut pertanyaan yang keempat. Apakah membaca dan menulis termasuk budaya manusia atau kemauan yang sejak dari lahir? Coba jelaskan. Baik, membaca dan menulis budaya manusia atau kemauan yang sejak lahir. Jelaskan. Yaitu membaca dan menulis kemauan dari lahir. Tanpa disadari, menulis itu merupakan suatu proses mengkombinasikan kegiatan membuat sistematika pada proses berpikir, mencurahkan renungan, menegakkan eksistensi, dan bahkan proses psikologis yang dikatakan berdialog dalam sunyi. Baik, lanjut. Jawaban selanjutnya yaitu sebutkan 5 saja implementasi nilai pendidikan yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 dan 5. Nilai pendidikan dari surah Al-Alaq ayat 1 dan 5, nilai gemar membaca, 2 ketauhidan, 3 keilmuan, 4 nilai gemar menulis atau perintah untuk menghasilkan karya ilmiah, dan 5 nilai akhlak. Baik, selanjutnya bagaimana menumpahkan perhatian kepada pengembangan pendidikan menurut surah At-Taubah ayat 122. Jawabannya yaitu adalah bentuk perhatian dari ayat tersebut. Yang pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. 2, harus selalu ada segolongan umat yang menuntut ilmu tafaqquh fid-din, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. Ketika perangnya adalah fardu kifayah, maka sebagian orang harus konsentrasi menuntut ilmu. 3, di setiap kaum, kabilah, atau perkampungan wajib ada yang menuntut ilmu.
Di setiap kaum harus ada berdakwah dan memberikan peringatan. 5. Misi orang yang menuntut ilmu adalah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ia tak sadar belajar untuk dirinya sendiri tetapi memiliki misi dakwah dan tarbiyah. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu adalah pendidikan itu harus demokratis. Jelaskan bagaimana menurut Anda? Jadi menurut saya, pendidikan yang demokrasi, pendidikan bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan dan praktek demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negaranya yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap yang selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh ke depan. Dengan kata lain, perlu dikembangkan pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional yang memungkinkan para siswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensinya sebagai individu dan warga negara dalam masyarakat bangsa negara yang demokratis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ada kata dalam ayat tersebut. Bagaimana kandungan ayat itu? Baik, kandungan dari ayat tersebut adalah apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Nah, maksudnya di sini apabila kita memberikan kelapangan dalam suatu majelis-majelis, maka insya Allah akan Allah memberikan kelapangan juga kepada kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Surah Al-Isra ayat 23 dan 25 berbicara tentang mengenai pendidikan terhadap anak. Jelaskan 2 aspek yang ditetapkan Allah mengenai pendidikan anak tersebut. Nah, baik. Jadi, pendidikan anak Al-Isra ayat 23 dan 25 menjelaskan. Yang pertama, komunikasi yang lemah lembut, maksudnya dilarang bagi seseorang anak untuk berkata kepada orang tua yang mengandung makna kemarahan atau kejengkelan kepada orang tua, dan jangan pula kita membentak orang tua dan berbicara kepada orang tua dengan nada yang lebih keras dari suara orang tua kita. Kedua, perilaku yang sopan dan baik, bahwa dalam Al-Quran sudah menunjukkan kejelasan yang sangat tegas mengenai tingginya kedudukan orang tua dan menerangkan cara yang baik dalam memperlakukan orang tua. Yang ketiga, selalu mendoakan orang tua, yang mana bakti di sini yang selalu mendoakan orang tua yang terbaik secara tulus, sebagaimana orang tua telah memelihara, mengasuh serta mendidik kita dengan penuh kasih sayang sejak kecil. Mendoakan orang tua tidak hanya saat mereka masih hidup, bahkan mereka telah meninggal pun dunia sebagai anak sudah seharusnya tetap mendoakan orang tua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja perilaku yang diajarkan kepada anak terhadap orang tuanya? Yaitu adalah perilaku yang diajarkan kepada anak terhadap orang tuanya yaitu jujur, akhlak yang baik, perilaku yang diajarkan akhlak yang baik, sopan santun, dan menghargai pendapat orang lain. Baik, untuk ayat selanjutnya, maksudnya jawaban selanjutnya, bagaimana kandungan ayat itu dalam perspektif pendidikan? Dalam kandungan ayat tersebut yaitu adalah dari segi pendidikan, hendaknya menghormati orang tua, menghargai orang tua, mendoakan orang tua, mereka yang membesarkan dan mendidik kita tentang hidup segala perilaku jujur, akhlak, dan lain-lain. Baik, lanjut pertanyaannya selanjutnya, bagaimana jika orang tua salah dan mengambil keputusan, namun sebenarnya jika seorang anak sudah memiliki pengalaman yang ahli dalam bidang dan permasalahan itu? Jelaskan bagaimana sikap yang benar. Baik, di sini jika orang tua salah dalam mengambil keputusan, namun sebenarnya jika anak sudah memiliki pengalaman yang ahli dalam bidang permasalahan itu, jelaskan bagaimana sikap yang benar. Orang tua yang baik dan bijak pasti mengoreksi kesalahannya, memberikan kesempatan anak untuk berpendapat, dan si orang tua juga tidak mau menang sendiri mentang-mentang pangkatnya orang tua. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa saja sifat yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik? Jadi di sini harus penyabar, lemah lembut, dan menghindari kekerasan, serta hatinya penuh rasa kasih sayang dan memilih yang termudah. Baik, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya, apakah orang tua harus tanggung jawab terhadap masa depan anak cucu-cucunya? Jelaskan menurut Al-Quran. Baik, peran orang tua dalam mendidik anak. Bentuk peran orang tua dalam mendidik anak diantaranya mempersiapkan pernikahan dengan cara yang memilih, yaitu memilih calon ibu berdasarkan 4 prinsip sesuai petunjuk Nabi. Prinsip tersebut adalah melihat keturunan, agama, kecantikan, dan harta pihak yang dilamar. 2. Berdoa agar dikaruniai anak yang soleh.
3. Memberi nama yang baik untuk anak. 4. Mendidik anak pembiasaan, pendidikan dengan keteladanan, memberikan motivasi kepada anak, memberikan nasihat, mengawasi anak dari pergaulan yang buruk, memberikan hukuman atas pelanggaran anak. Baik, selanjutnya bagaimana mengimplementasikan pendidikan anak yang benar menurut Al-Quran? Yaitu adalah konsep mendidik anak dalam Al-Quran adalah rencana yang dilakukan oleh seorang pendidik dan para orang tua secara sengaja dan sistematis dalam membina peserta didik segala aspek seperti mengajarkan tentang akidah, ibadah, dan akhlak demi terciptanya generasi yang menciptakan Al-Quran. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa saja tujuan pendidikan menurut surat Ad-Dhariyat ayat 56? Yaitu adalah berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yaitu menginternalisasikan, menanam nilai-nilai Islam agar menjadi dewasa, matang, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para musafir adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah, bahwa manusia diciptakan Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Adapun implikasinya pada basisnya adalah bahwa tujuan pendidikan Islam itu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika orang tua merasa kecewa dan putus asa dalam mendidik anak? Nah, jadi, jika orang tua merasa kecewa, putus asa dalam mendidik anaknya, kita sebagai orang tua juga perlu melihat anak secara utuh. Bukan hanya melihat kekurangan dan kenakalan saja, namun kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Perubahan cara pandang membuat orang tua semakin peka, menemukan nilai-nilai yang membanggakan dan semakin optimis memberikan pendidikan. Bukankah menghargai positif dan mengembangkan potensi anak juga tidak kalah pentingnya dengan memperbaiki perilakunya yang kurang baik? Bukan kebiasaan yang baik itu menegaskan kalau sebenarnya kita bukanlah orang tua yang gagal, namun hanya sebelum selesai mendidik anak-anak. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan upaya apa saja yang dilakukan pendidik jika seorang anak yang merasa selalu diperhatikan oleh orang tua di rumah atau diasingkan. Jadi upaya apa saja sih yang dilakukan? Yaitu yang pertama menganalisis permasalahan siswa melalui langkah-langkah bimbingan belajar, menerapkan strategi layanan bimbingan belajar berdasarkan gaya belajar siswa. 3. Menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam belajar di sekolah. Baik, selanjutnya menyelami dan memahami karakter murid sebagai salah satu bentuk apa saja dalam subjek pendidikan, yaitu adalah perlunya pemahaman terhadap perkembangan peserta didik dimaksudkan untuk merancang pembelajaran yang kondusif yang akan dilaksanakan sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, pola perilaku yang dimiliki siswa yang masing-masing memiliki perbedaan menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang merupakan hal yang sudah pasti tidak ada satupun yang mempunyai kesamaan yang lainnya. Masing-masing perbedaan memiliki keunikan sendiri. Satu aspek yang sama maka aspek yang lainnya belum tentu sama. Perbedaan tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung untuk mewujudkan kualitas sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Baik, selanjutnya apa saja yang Anda ketahui mengenai materi pendidikan? Yaitu adalah materi pendidikan adalah sebagai usaha pembina mengembangkan pribadi manusia, baik menyangkut aspek rohania dan jasmania, terdiri dari unsur tujuan, metode, kurikulum, dan peserta siswa. Lanjut. Bagaimana menentukan materi pendidikan yang profesional menurut Al-Quran? Yaitu adalah guru profesional adalah seseorang yang mempunyai keahlian, kemampuan khusus membimbing, membina peserta didik, baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional, dan profesional dalam pandangan Islam khususnya di bidang pendidikan. Seseorang benar-benar mempunyai kualitas keilmuan dan kependidikan, keinginan yang memadai guna menunjang tugas jabatan profesinya sebagaimana yang telah dijelaskan sendiri berikut. Lanjut, pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Anda, mana yang lebih utama, pendidik akhlak dahulu atau pendidik keimanan dulu? Jelaskan. Baik, pendidikan akhlak dahulu atau pendidikan keimanan dulu? Jelaskan pendidikan keimanan. Karena iman dan dasar segala tauhid, kepercayaan untuk pembelajaran selanjutnya setelah mereka percaya eksistensi dasar tauhid, lalu masuk pembelajaran dasar akhlak yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk memberikan materi keimanan kepada objek pendidikan, mana yang didahulukan?
Jadi materi keimanan dan objek yang pendidikan dahuluan, yaitu dalam 6 butir rukun iman sudah dijabarkan dasar keimanan untuk peserta didik. Setelah mereka memahami, lalu pendidik mengarahkan dasar lanjutkan pembelajaran tauhid, berakhlak, dan kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan ayat apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang menerangkan pendidikan jasmani. Jadi, yang pertama yaitu adalah dalam Al-Quran menerangkan pendidikan jasmani, yaitu adalah pendidikan olahraga. Olahraga adalah aktivitas dan melatih tubuh seseorang agar tetap bugar dan sehat. Olahraga dalam Islam sangat dianjurkan Nabi Muhammad dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tidak mengabaikan aktivitas olahraga. Ada beberapa jenis olahraga yang disukai Nabi Muhammad sebagaimana disebut berikut ini: A. Memanah, B. Pancuan, kuda, dan renang. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana dengan guru yang belum menguasai materi pendidikan suatu mata pelajaran? Karena bukan bidangnya, namun karena hal tersebut memang pemerintah dari sekolah, maka harus dilakukan. Baik, guru yang belum menguasai materi pendidikan suatu mata pelajaran karena bukan bidangnya, namun karena hal tersebut memang perintah dari sekolah, maka harus dilakukan. Menurut saya, sah-sah saja, karena sekolah itu kurang tenaga pendidik. Walaupun tidak sesuai kemampuannya, dasar silabus dan RPP bisa dipakai guru tersebut untuk melakukan pembelajaran media penunjang berupa buku paket dan internet. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pendidikan perasaan yang Anda ketahui? Yang pertama, perasaan dapat membawa manusia ke arah kebaikan dan keburukan. Jadi dapatlah anak manusia pendidik. Yang kedua, perasaan rohaniah dapat menimbulkan kebahagiaan bagi manusia. Yang ketiga, janganlah kita bercerita tentang sesuatu yang menakutkan atau dapat menimbulkan rasa giris. Gantilah cerita semacam itu dengan cerita yang menyenangkan atau cerita-cerita pahlawan. Yang keempat, hindarilah segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa rendah dan jahat kepada anak-anak sekalipun hanya dengan kata-kata. Yang kelima, kalau pendidik dapat mendengarkan baik, menanamkan rasa intelek, maka anak akan rasa diri positif, tidak sombong. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus diimplementasikan dalam pendidikan perasaan menurut Al-Quran? Yaitu adalah pendidik karakter atau kepribadian memerlukan sebuah proses simultan dan berkesinambungan yang melibatkan aspek memberikan knowing the good, mengetahui hal yang baik, feeling the good, merasakan hal yang baik, desiring the good, merindukan kebaikan, loving the good, mencintai kebaikan, dan acting the good, melakukan kebaikan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Baik, akhlak adalah yang menjadikan ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, etika menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk. Tolak ukur yang digunakan atau sumbernya adalah akal pikiran atau rasio filsafat. Yang ketiga, moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui mengenai pendidikan sosial? Pendidikan sosial adalah yang bertujuan untuk menginspirasi anak menjadi anggota masyarakat atau masyarakat yang secara sosial dan ekonomi berdaya dengan membekali mereka keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mentransformasi atau mengubah lingkungan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola pikir ketika sudah mendapatkan materi pendidikan sosial? Jadi, pola berpikir ketika sudah mendapatkan materi pendidikan sosial, pikiran kita semakin terbuka tentang wawasan, bermasyarakat, ikut berpikir dalam politik, dan bermasyarakat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sifat pelit atau sukar memberikan terbentuk dalam secara lahir bawaan atau konsep pendidikan. Jadi, sifat pelit merupakan bawaan lahir, tetapi seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan dengan pendidikan kita bisa merubahnya. Jadi,
dengan seiring berjalannya waktu, kita bisa merubahnya sedikit demi sedikit dari sifat pelit tersebut, dimulai dari sejak dini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tulislah satu ayat yang menerangkan perintah untuk menjadi sifat pemberi daripada menerima. Nah, jadi ayat tersebut adalah Fala wa rabbuka la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma yajidu fil anfusihim haraja mimma qasadi wa yuslimu taslima, yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Pertanyaan selanjutnya, maksudnya bagaimana mengimplementasikan pendidikan sosial menurut Al-Quran? Yaitu adalah yang pertama, sifat lembut merupakan nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Sifat ini mempunyai nilai pendidikan sosial karena terkait dengan adanya usaha untuk menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, kepedulian dan toleran. Sifat lemah lembut bisa dipelajari dan dilatih sehingga terdapat nilai pendidikan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, pemaaf atau memaafkan adalah sifat yang mengandung nilai kemanusiaan dan pengorbanan yang tinggi. Di dalam pendidikan sosial sangat terkait sekali dengan pertimbangan kemanusiaan. Yang ketiga, musyawarah. Sifat ini adalah merupakan perkembangan sikap dituntun seseorang di dalam masyarakat untuk menjadikan dirinya memiliki eksistensi hidup di dalam bermasyarakat. Yang dibuat perbuatan pendidikan terhadap manusia ialah mengembangkan untuk menjadi pribadi, bukan dalam menjadi yang berada di luar pribadinya. Inilah nilai-nilai pendidikan sosial terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Nah, baik, itulah ujian lisan dari saya dari tafsir Tarbawi, yang mana dari soal pertama hingga 35 soal. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.